Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Setelah tadi Ustadz Fatir Irsyad menjelaskan bagaimana tanda-tanda penyakit hati yang telah melukai di dalam diri kita. Insya Allah Ustadz Hilmi Firdausi di segmen ini akan menjelaskan bagaimana mengobati hati atau tombo hati. Nanti akan disampaikan secara gamblang oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Kami persilakan Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya tercinta, guru kita bersama Ustadz Fatir Irsyad, kita doakan beliau selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seperjuangan saya yang kita Covid-nya hampir bareng-bareng, kita berdua ini LC, lulusan Covid. Barang kenanya, barang sembuhnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Ni'mah dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dan rizki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sehat? Ibu sehat? Fisiknya sehat? Hatinya sehat? Kata siapa? Insya Allah. Tadi guru kita menjelaskan tentang karakteristik ciri-ciri penyakit hati. Kalau kita sakit COVID ya seperti saya Mas Sofyan, ada obatnya. Kita bisa sekarang telemedicine, gak usah ke dokter. Cukup chatting, dapat tuh obatnya, banyak bener obatnya. Kalau ibu pusing bisa beli obat ke apotik. Ibu punya sakit tinggal datang ke klinik, ke rumah sakit. Dokter insya Allah bisa memberikan resepnya. Tapi kalau bapak ibu sekalian punya penyakit hati, berobatnya kemana? Nah itu dia masalahnya. Bingung kita berobatnya. Dan yang paling bingung lagi kadang-kadang kita nggak bisa mendeteksi kita ini hatinya sakit apa sehat. Itu yang paling gawat. Kelompok hati ada 3. Yang pertama qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Yang kedua qalbun mayyit, lawannya hati yang mati. Kalau qalbun salim itu Masya Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah nanti pada suatu hari harta dan anak tidak berguna. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Lawannya qalbun mayyit, hati yang mati. Ini sudah tidak lagi bisa diobati. Lalu ada di mana kita? Kita ini ada di qalbun marid. Hatinya sakit. Apa ciri-cirinya? Hati yang sakit itu kadang baik, kadang buruk. Kadang ibadah, kadang maksiat. Kadang temenan sama malaikat, kadang temenan sama iblis. Itu cirinya qalbun marid. Nah, apa obatnya? Kata Syekh Ibrahim Al-Khawasah, ada 5 obat penyakit hati bagi seorang yang beriman. Dijadikan lagu sama saudara kita, Mas Opik. Judulnya Tombo Hati. Karena saya bukan penyanyi, saya nggak mau nyanyi. Ya, saya ceramah saja kalau begitu. Nomor 1, apa obat penyakit hati itu? Membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi bapak ibu kalau hati ini sedang galau, nggak enak, jauh dari Allah, pengennya maksiat, susah ibadah, banyakin baca Quran. Plus lihat terjemahannya, ditafakur, ditadabur. Supaya apa? Supaya tenang hati ini. Karena kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, Al-Qur'an itu diturunkan sebagai syifa, obat penawar. Ya, bukan obat fisik tapi obat hati yang sedang sakit. Yang kedua, kata ulama, obat penyakit hati adalah mendirikan sholat malam. Siapa yang tadi malam tahajud? Enggak usah unjuk tangan nanti ria. Ya. Ya.
Orang-orang yang bisa bangun di tengah orang lain sedang tidur itu manusia pilihan, Bu. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak muda hijrah, Bu. Kalau ente punya keinginan tapi ente belum sholat malam, ente belum tahajud, berarti keinginannya belum serius. Ketika orang punya keinginan, maka bangunlah di sepertiga malam. Di situ Allah dan para malaikat sedang dekat-dekatnya dengan kita. Disitulah waktu yang paling mustajab ketika kita berdoa. Orang-orang yang sholat malam ada tanda di mukanya, cerah, ya, nggak sakit hatinya, karena dia sering bangun malam dekat dengan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah janji bagi siapa yang sering mendirikan salat malam, maka Allah akan angkat ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Ya, salat malam, Bu, minimal 2 dah plus 1, enteng kan? Itu minimal 2 plus 1, kalau bisa 8 plus 3. Yang ketiga, apa itu obat penyakit hati? Ngumpul sama orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, dengan guru kita Ustadz Fatih, dengan Ustadz Sofian, ngumpul sama orang-orang alim, supaya apa? Ketularan. Kita ini orang salah, orang hina, orang lemah, orang doif. Kalau ngumpul sama yang sama kayak kita, apa bedanya? Makanya kita ngumpul sama orang-orang soleh supaya kecipratan solehnya. Kata Rasulullah, masalu jalisis solih wa jalisis sau kama sali sahibil mis wa kiril haddad. Perumpamaan orang yang gaul sama orang soleh dan orang yang gaul sama orang yang salah itu kayak kita gaul sama penjual minyak wangi atau pandai besi. Apa itu? Tukang las. La ya'damuka min sahibil mis imma tashtari aw tajidu riha. Ya, kata Rasul, kalau engkau bergaul sama tukang minyak wangi, engkau bisa dapat hadiah minyak wangi dari dia, atau bisa beli dari dia, atau minimal kecipratan baunya, ya, kecipratan wanginya. Wakiril haddad, sebaliknya, kalau bergaul sama pandai besi tukang las, yuhrikul badana ka awsawaka au tajidu minhu rihan khabisah, maka dia bisa membakar bajumu atau pakaianmu atau minimal engkau kebagian bawah sangitnya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah Ustadz Hilmi Firdaus yang telah menyampaikan bagaimana cara mengobati hati, di antaranya berkumpul dengan orang-orang soleh. Satu caps lock yang saya tandai tadi adalah ketika kita sudah tahu caranya bagaimana mengobati hati, jangan-jangan yang patut kita curigai adalah justru kita tidak merasa apabila kita terdapat penyakit hati. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas, saya yakin di antara pemirsa juga akan bertanya dan berdiskusi di segmen, termasuk juga para jamaah yang ada di sini. Di segmen 3 dan 4 nanti kita akan diskusi bersama guru-guru kita bagaimana ketika penyakit hati menguasai diri kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.